Media barat tutupi ideologi neo-Nazi Batalion Azov serta cita-cita Ukraina pimpin perang salib terakhir. Sejak NATO terseret dalam perang Rusia-Ukraina, media-media barat dituding tidak lagi kritis dalam menyajikan informasi. Media barat juga dianggap menyembunyikan kaitan erat neo-Nazi dengan Batalion Azov yang kini jadi bagian dari pasukan Ukraina. Misalnya, pada 22 Maret 2022 lalu, CBS News menerbitkan sebuah artikel berjudul Batalion Azov, bagaimana Putin membangun premis palsu untuk perang melawan Nazi di Ukraina. Dalam berita tersebut, seorang analisis tim intelijen konflik, Ruslan Loviu, melakukan pembelaan terhadap Batalion Azov. Pada pernyataannya saat itu, Loviu menegaskan bahwa tidak ada Nazi di Ukraina. Orang-orang bergabung dengan Batalion Azov karena pasukan tersebut dinilai yang paling siap dalam berperang. Tidak ada batalion Nazi di Ukraina. Ada resimen Azov, ada diperkirakan beberapa ribu orang yang berada di resimen ini. Ini memang kelompok di mana banyak anggotanya menganut pandangan nasionalis sayap kanan. Tetapi banyak orang yang bergabung karena ini adalah unit paling siap berperang, ujar Live, seperti dikutip Hops.id dari laman World Socialist website. Selain itu, Wakil Komandan Batalion Azov, Sviatoslav Pelamar, juga sering menjadi narasumber bagi media barat seperti CNN, New York Post, dan Telegraph untuk melaporkan situasi di Mariupol. Tetapi dalam pemberitaan yang dimuat sama sekali tidak disinggung soal ideologi neo-Nazi Batalion Azov. Padahal jauh sebelum konflik Rusia-Ukraina pecah pada Februari 2022 lalu, tahun 2015 beberapa media besar seperti Time, New York Times, serta USA Today pernah menuliskan pemberitaan yang membenarkan jika pasukan yang paling berpengaruh di Ukraina adalah pasukan neo-Nazi. Misalnya, dalam artikel yang dipublikasikan oleh USA Today tahun 2015 dengan judul Unit Sukarelawan Ukraina termasuk Nazi, juru bicara Batalion Azov mengakui sekitar 20% anggota Azov adalah penganut ideologi neo-Nazi. Media Time juga melaporkan bahwa pemimpin Azov, Andriy Biletsky, mengungkap manifesto yang berkiblat langsung pada ideologi Nazi. Nasionalis Ukraina harus memimpin negara-negara kulit putih di dunia dalam perang salib terakhir demi kelangsungan hidup mereka. Perang salib melawan Untermenschen yang dipimpin Semit, ucap Biletsky. Perlu diketahui bahwa manifesto ini berakar dari propaganda Nazi. Untermenschen sendiri merupakan istilah Nazi Jerman untuk menyebut ras non-Arya yang seringkali dianggap sebagai manusia rendahan oleh Nazi. Sebutan itu biasanya disematkan pada orang-orang Yahudi, orang-orang dari timur Eropa seperti Roma, Polandia, Serbia, serta orang-orang yang difabel. Batalion Azov juga disebut terlibat dalam tradisi organisasi kolaborator Nazi seperti ONB dan UPA yang sebenarnya bertanggung jawab atas pembantaian puluhan orang Yahudi, Polandia, dan warga sipil Ukraina di era Perang Dunia Kedua. Sebelumnya, Batalion Azov mulai menjadi pusat perhatian ketika terjadi kudeta Ukraina pada tahun 2014 serta pecahnya perang saudara di Donbas Timur. Saat itu, pasukan yang menganut paham neo-Nazi tersebut dianggap pasukan paling berpengaruh di Ukraina. Uni Eropa terpecah, Hungaria tolak dukung sanksi baru Rusia.
Hungaria tidak dapat mendukung paket sanksi baru Uni Eropa untuk Rusia yang mencakup embargo minyak impor dalam bentuknya yang sekarang. Hal itu diungkap Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban. Orban mengatakan proposal Komisi Eropa saat ini yang melarang impor minyak Rusia akan sama dengan bom atom yang dijatuhkan pada ekonomi Hungaria. Ia menambahkan bahwa Hungaria siap untuk bernegosiasi jika melihat proposal baru yang akan memenuhi kepentingan Hungaria. Eksekutif Uni Eropa pada Rabu lalu mengusulkan paket sanksi terberat terhadap Moskow atas perang di Ukraina, tetapi beberapa negara khawatir tentang dampak pemotongan impor minyak Rusia menghalangi kesepakatan. Sejumlah negara UE wilayah timur khawatir bahwa penghentian itu tidak akan memberi mereka cukup waktu untuk beradaptasi. Meskipun para diplomat mengatakan Hungaria dan Slovakia akan diberikan waktu hingga akhir 2023. Orban mengatakan kepada radio pemerintah bahwa Hungaria akan membutuhkan 5 tahun dan melakukan investasi besar di kilang serta jaringan pipanya untuk dapat mengubah sistemnya saat ini yang bergantung sekitar 65% pada minyak Rusia. Kami tahu persis apa yang kami butuhkan. Pertama-tama kami membutuhkan 5 tahun agar seluruh proses ini selesai. 1-1,5 tahun tidak cukup untuk apapun, kata Orban seperti dikutip dari Reuters. Ia menambahkan bahwa Hungaria juga akan membutuhkan investasi besar dalam kilang dan sistem pengiriman untuk memungkinkan impor minyak non-Rusia. Orban mempertanyakan apakah bijaksana untuk melakukan investasi pada skala itu untuk hasil dalam waktu 4 hingga 5 tahun sementara perang di Ukraina sedang terjadi sekarang. Dia mengatakan Hungaria sedang menunggu proposal baru dari Komisi Eropa. Saya tidak ingin menghadapi UE tetapi bekerja sama, tetapi ini hanya mungkin jika mereka mempertimbangkan kepentingan kita. Orban juga mengatakan Hungaria tidak akan mendukung memasukkan kepala gereja Ortodok Rusia yang bersekutu dengan Kremlin, Patriark Kirill, ke dalam daftar hitam atau blacklist karena ini adalah masalah kebebasan beragama. Dia menegaskan kembali posisi Hungaria untuk tidak mengirim senjata apapun ke negara tetangga Ukraina karena pengiriman itu akan menjadi sasaran serangan Rusia di daerah di luar perbatasan di Ukraina Barat, tempat tinggal etnis Hungaria.